Aku bersyukur atas anugerah-Mu, Tuhan. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberian-Mu untuk ku bimbing menuju ke surga. Aku memuji-Mu atas kasih-Mu, Tuhan. Kau telah memberkati keluarga ini. Aku mau berada di samping suamiku, memimpin anak-anak ke jalan yang benar. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Telah kulihat anugerah dan kasih-Mu, Tuhan, terpancar dari kasih ayah dan ibu. Ku mau menuruti bimbingan mereka dalam perjalanan menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluargaku. Shalom, kembali lagi kita ke kumpulan penyegaran rohani keluarga tahun 2021 untuk daerah Kependetaan Langkon. Pada malam ini kita akan mendengar pelajaran yang kedua, tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, yang penuh kuasa dan penuh kasih, pada saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau mempelajari firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau terus menjamah hati kami, sehingga kami dapat mencerna segala firman yang akan kami pelajari sebentar nanti. Terima kasih Tuhan, kami percaya lindungan dan penjagaan-Mu. Kami serahkan semua ini dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami semua. Amin. Jadi, untuk kali ini, kita akan mempelajari satu tajuk, yaitu 8 prinsip komunikasi yang berkesan. Di sini ada satu data statistik mengatakan bahwa 70% masalah yang menyerang pernikahan atau perkawinan adalah berpusat pada komunikasi. Di dalam keluarga, berkomunikasi dengan cara yang betul adalah amat penting. Banyak konflik dapat diatasi jika kita tahu bagaimana berkomunikasi dengan cara yang betul. Di sini kita akan melihat peringkat-peringkat dalam komunikasi itu sendiri. Yang pertama, kita ada peringkat atau tahap yang pertama yang dipanggil stranger level atau tahap orang asing.
Jadi pada tahap ini kita berkomunikasi sebagai orang yang asing. Tahap yang kedua dipanggil tahap kenalan. Jadi ini juga dikenali sebagai acquaintance level. Pada tahap ini individu ataupun pihak yang berkomunikasi sudah mendapat gelaran sebagai kenalan. Tahap yang seterusnya dipanggil tahap kawan ataupun friends level. Jadi yang tadinya kenalan kini sudah melangkah satu tahap lagi, sudah menjadi sebagai kawan. Nanti kita akan lihat satu persatu contoh bagaimana dari satu tahap ke tahap yang lain komunikasi antara dua pihak ini akan semakin menunjukkan progres. Tahap yang keempat, true lovers level. Jadi di sini ini yang terlibat ialah sepasang kekasih dan disebut juga tahap kekasih. Dan yang terakhir mengikut model ini ialah tahap kekasih tertinggi, yaitu super lovers level. Jadi untuk tahap yang pertama yang tadi kita sebut tahap orang asing, ini biasanya melibatkan cuma perbualan ringan sahaja. Contohnya pertanyaan apa kabar ataupun pertanyaan tentang cuaca yang baik hari ini. Hanya soalan-soalan remeh ataupun soalan-soalan yang sepele seperti ini. Untuk tahap yang kedua, tahap kenalan, biasanya apabila sudah melangkah ke tahap ini, kita tidak terhad kepada perbincangan yang seremeh yang sebelum ini, tapi sudah berkembang kepada satu perbualan di mana kita akan berkongsi fakta ataupun berita-berita, bahkan gosip. Contohnya, si Anu akan ke KK besok. Ya. Ataupun banyak lagi lah bentuk-bentuk yang lain yang melibatkan fakta, yang menyebarkan berita, ataupun membincangkan gosip, ataupun bergosip. Apabila sudah melangkah satu tahap lagi ke tahap kawan, di sini kita akan mulai menyatakan pendapat tentang fakta-fakta ataupun berkongsi buah pikiran. Yang sebelum ini kita berbual mengenai fakta, tetapi apabila menjadi kawan ataupun apabila berada di tahap kawan, kita berkongsi juga pendapat kita tentang fakta tersebut, bukan hanya tentang fakta tersebut, tetapi pendapat kita sendiri mengenai fakta tersebut. Ada sedikit perbedaan antara kedua perkara ini. Ataupun kita juga akan menyatakan buah pikiran. Ini perkara yang sama, pendapat ataupun buah pikiran. Contohnya, perbualan seperti saya rasa lampu ini perlu dipindahkan kedudukan ke kedudukan ... agar tidak ... Maksudnya, selain kita menyatakan buah pikiran kita juga menyatakan rasional di sebalik pendapat tersebut ataupun buah pikiran tersebut. Tahap yang keempat. Pada tahap ini melibatkan sepasang kekasih. Jadi biasanya perbualan antara sepasang kekasih boleh mencapai satu titik di mana mereka juga akan berkongsi perasaan dan emosi. Di mana sebelum ini hanya berkongsi sebagai kawan, hanya setakat pendapat sahaja ataupun pendapat yang difikirkan secara rasional tanpa melibatkan perasaan dan emosi. Tapi apabila berada di tahap kekasih, kita juga akan melibatkan soal perasaan dan soal emosi dan bukan hanya logik semata-mata. Dan perasaan atau emosi tersebut akan melibatkan perasaan emosi yang negatif dan positif, kedua-duanya sekali. Bukan hanya yang positif sahaja ataupun yang negatif sahaja, melainkan kedua-dua perasaan positif dan negatif dapat dikongsikan apabila kita mencapai tahap kekasih dalam proses
ataupun dalam tahap-tahap komunikasi kita. Dalam tahap ini juga kita biasanya dapat mendedahkan diri dalaman kita. Jadi dalam 3 tahap yang sebelum ini, kita cuma mendedahkan diri kita secara luaran terhadap pihak yang kita sedang berkomunikasi tersebut. Tapi apabila mencapai tahap kekasih, kita juga mendedahkan ciri dalaman kita, sifat dalaman. Contohnya, susah payah kita, kekecewaan, kesedihan dan kegembiraan, kebimbangan, dan keseronokan. Ini adalah tahap komunikasi yang intim dan efektif. Jadi poin penting di sini ialah komunikasi ini melibatkan satu aura yang intim, dan apabila kita mencapai tahap ini, biasanya komunikasi itu lebih efektif karena bukan hanya logik semata-mata, tapi juga melibatkan perasaan dan emosi manusia, yang mana perasaan dan emosi manusia ini tidak semestinya yang logik. Oke, jadi kita tiba ke tahap yang tertinggi, yang dipanggil tahap kekasih tertinggi. Yang sebelum ini tahap kekasih, tapi yang kali ini ialah kekasih tertinggi. Super lovers. Di sini komunikasi yang berlaku itu melibatkan keterbukaan dan pendedahan sepenuhnya. Jadi mungkin yang sebelum ini tuh pendedahan juga diri dalaman kita, tapi tidak sepenuhnya. Mungkin kalau 100%, yang sebelum ini itu hanya 80% ataupun mungkin kurang atau mungkin lebih sedikit, tapi tidak 100%, tidak 100%. Ini adalah puncak proses komunikasi. Tahap kekasih tertinggi ialah puncak di dalam proses komunikasi kita. Apabila berkembang dari satu tahap ke tahap yang lain, tahap yang terakhir ialah tahap kekasih tertinggi. Komunikasi sebenarnya bermula dengan isu dan mesti melibatkan seorang pembicara dan seorang pendengar, ataupun ada 2 pihak, yaitu pembicara dan pendengar. Dan setiap pihak tersebut mungkin akan menjadi pembicara dan pendengar sekaligus. Maksudnya mungkin akan peranan ini akan boleh bertukar-tukar dari satu pihak ke satu pihak yang lain sepanjang komunikasi itu berlaku. Jadi untuk pembicara, biasanya komunikasi ini yang disampaikan oleh pembicara ialah faktor-faktor daripada isu yang timbul. Manakala untuk pendengar pula, yang akan berlaku ialah tafsiran. Dalam komunikasi, biasanya perasaan terhadap isu tersebut akan dilontarkan oleh pembicara, manakala pendengar pula akan membuat refleksi. Dan akhir sekali, apabila komunikasi berlaku, pembicara biasanya menggunakan perkataan saya untuk membincangkan isu tersebut, manakala pendengar pula menggunakan perkataan kamu. Jadi pembicara akan mengambil peranan sebagai orang pertama dan pendengar sebagai orang kedua. Apa yang kita mau capai di dalam komunikasi yang berkesan ialah bukan setakat mengambil sudut sebagai pembicara ataupun pendengar, tetapi mengambil peranan bersama. Dan ini memerlukan kita untuk bertolak ansur. Barulah komunikasi yang berkesan akan berlaku. Sekarang saya akan kongsikan 8 prinsip komunikasi yang berkesan. Pertama, masalah harus dibincangkan. Inilah prinsip yang pertama. Dalam Kolose 4 ayat 6 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kalau kita renungkan ayat ini, dikatakan di sini ialah kata-kata
yang kita lontarkan dalam proses komunikasi seharusnya penuh dengan kasih. Jangan hambar. Karena apa yang kita katakan itu akan membawa impact-impact yang tertentu. Dan kita harus memberi jawab kepada setiap orang. Maksudnya, apa yang kita katakan, kita harus mengambil tanggung jawab untuk sekiranya kita akan menghadapi sesuatu hasil daripada kata-kata kita. Biasanya ini berlaku apabila kita mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Oleh itu, kita harus waspada dan sentiasa beringat untuk menggunakan kata-kata yang bersifat kasih. Jadi untuk prinsip yang pertama tadi, masalah harus dibincangkan. Maksudnya, apabila kita menggunakan ataupun kita menyampaikan kata-kata kita harus menggunakan kasih dan tidak mementingkan diri. Maksudnya kita harus membincangkan masalah apabila masalah itu timbul. Prinsip yang kedua ialah bincangkan bukan sahaja masalah tetapi juga perasaan Anda. Jadi ini satu progres dari prinsip yang pertama tadi. Di mana yang prinsip yang pertama tadi kita membawa untuk membincangkan masalah, tetapi untuk prinsip yang kedua ialah kesinambungan dari prinsip yang pertama, yaitu kita membincangkan bukan sahaja masalah, tapi juga perasaan. Dalam Matius 26 ayat 38, Yesus mengeluarkan kata-kata ini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Di sini kita dapat melihat Yesus menggunakan perkataan sedih. Sedih ialah sebuah bentuk perasaan. Dan perasaan ini ialah satu perasaan yang timbul apabila kita merasa tidak senang hati. Sedih. Dan ditambah lagi, penekanan di sini sedih seperti mau mati rasanya. Jadi, Yesus tidak cuma mengongsikan perasaan dia ataupun menyatakan perasaannya dengan satu kata-kata yang ringkas, yaitu sedih, tapi dia juga melanjutkan pernyataan tentang perasaannya dengan ungkapan seperti mau mati rasanya. Jadi Yesus mau pendengar supaya benar-benar memahami apa yang dia sedang rasakan. Dan Yesus melanjutkan lagi dengan mengatakan apa hasrat dia yang sebenarnya kepada orang-orang yang mendengar perkataan ini. Sebab itu Yesus mengatakan, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini satu bentuk perbincangan isu. Apabila isu itu berlaku, Yesus membincangkan masalah dan perasaannya kepada para pendengar. Prinsip yang ketiga, nyatakan perasaan Anda dengan menggunakan perkataan saya. Jadi biasanya ada setengah orang yang kurang memahami prinsip komunikasi. Mereka menyatakan perasaan tetapi mereka tidak sanggup untuk berterus terang. Oleh itu mereka seolah-olah mengelak untuk menggunakan perkataan saya ataupun mengelak untuk mengatakan dengan jelas bahwa perasaan yang mereka coba sampaikan ialah perasaan mereka sendiri dan bukan perasaan orang lain, dan bahwa mereka mempunyai satu keinginan supaya para pendengar memahami apa perasaan dia ketika berkata-kata ataupun ketika berkomunikasi. Yang keempat, saya pergi secara laju saja. Prinsip yang keempat, kamu atau kita harus paham dan menafsir perasaan pembicara. Jadi sebelum ini prinsip-prinsip tersebut ialah prinsip sebagai pembicara. Tapi kali ini prinsip yang keempat ialah prinsip apabila kita mengambil peranan sebagai pendengar.
dalam Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi, ada beberapa hal yang sangat penting di sini. Yang pertama sekali, kita diingatkan supaya cepat untuk mendengar. Ya, bukan cepat untuk berkata-kata, tetapi cepat untuk mendengar. Kita sering mendengar kata-kata hikmat bahwa ada hikmah di sebalik tubuh badan manusia, yaitu mempunyai 2 telinga tetapi hanya 1 mulut. Alkitab juga menekankan perkara yang sama, yaitu mementingkan pendengaran. Cepat untuk mendengar berbanding berkata-kata. Dan ditambah lagi, lambat untuk marah. Itu juga kita diingatkan melalui ayat ini, Yakobus 1 ayat 19. Mendengar secara aktif bermaksud melihat perasaan-perasaan yang tersembunyi di dalam kata-kata tersebut. Jadi, kita harus memupuk satu kemahiran untuk mendengar secara aktif. Maksudnya, apabila kita mendengar seseorang berbicara, kita tidak hanya mendengar apa yang tersurat, apa yang kedengaran daripada kata-kata orang tersebut, melainkan kita juga dapat menyelami maksud di sebalik kata-katanya, ataupun yang tersirat di sebalik kata-kata tersebut, yakni perasaan-perasaan yang terselit di dalam setiap bait kata yang dikatakan. Peter Drucker menyebutkan apa yang terpenting dalam komunikasi adalah mendengar apa yang tidak disebutkan. Ya, kadang-kadang apabila kita sedang berkomunikasi, kita tidak memahami orang tersebut karena kita terlalu fokus kepada apa yang dia katakan. Tetapi kita tidak dapat menafsir apa sebenarnya yang dia rasakan apabila dia menyebutkan perkataan-perkataan itu. Prinsip yang seterusnya, prinsip yang kelima, mencerminkan perasaan ataupun tafsiran tepat. Apakah maksud di sebalik ini, perkataan ini mencerminkan perasaan? Oke, kita apabila menjadi seorang pendengar, coba praktikkan perkara ini, yaitu kita menyatakan kembali perasaan si pembicara. Contoh, apabila kita melihat seseorang yang sedang menunggu pada waktu itu, dan kita lihat dia seolah-olah sedang marah, sedang sakit hati, kita cerminkan perasaan tersebut. Kita katakan, engkau sakit hati karena saya membuatmu tertunggu-tunggu. Ataupun kita tambah lagi di belakang kan, gitu. Tapi hati-hati ketika menggunakan teknik ini, kita harus memilih perkataan-perkataan yang sesuai dan dalam keadaan yang sesuai. Tidak semestinya seperti contoh yang saya berikan, tapi kita mesti sesuaikan perkataan itu dengan orang yang mana kita sedang berkomunikasi dengan dia. Apa yang penting ialah kita coba cerminkan, kita coba selami, kita coba empati apa sebenarnya yang dia rasakan. Prinsip yang keenam, gunakan perkataan kamu apabila membuat tafsiran ataupun cerminan. Jadi, apabila kita membuat tafsiran, elakkan daripada kita play victim, yaitu apabila contohnya orang itu marah dan kita mengeluarkan kata-kata seolah-olah pada situasi itu kitalah yang sepatutnya marah. Ini ialah satu cara yang tidak berkesan apabila kita mau berkomunikasi dengan orang lain. Sepatutnya kita menggunakan perkataan kamu secara jelas, secara transparan. Yang ketujuh, bertukar peranan, bercakap dan mendengar. Kadangkala kita terlalu hanyut
dalam perasaan kita sendiri, tidak kiralah sebagai pembicara ataupun sebagai pendengar, sepatutnya kita bertukar-tukar peranan. Seperti dalam roda tadi, apabila wujud satu isu, satu cara yang paling berkesan ialah kita mengambil peranan bersama. Kita mengambil sikap tolak ansur, dan kita boleh sentiasa beralih dari seorang pembicara kepada seorang pendengar, dan begitulah seterusnya. Prinsip yang terakhir, prinsip komunikasi berkesan yang ke-8 ialah bertolak ansur. Jadi, itu tadi sebenarnya 8 prinsip itu kita dapat rangkumkan melalui gambar raja ini. Di mana tengah-tengah ialah isu, biasanya isu ini ataupun masalah ialah pusat daripada pembicaraan kita ataupun proses komunikasi tersebut. Dan ada dua pihak, pembicara dan pendengar, dan kedua-dua ini mempunyai peranan berbeza. Jadi, untuk menjadikan komunikasi tersebut lebih berkesan, kedua-dua pembicara dan pendengar harus mengambil peranan bersama dengan penuh tolak ansur supaya komunikasi yang berkesan dapat berlaku. Rahasia komunikasi yang efektif ialah sikap mengasihi. Ya, ia merupakan karunia rohani yang paling utama. Mari kita baca ayat-ayat ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Seterusnya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita dapat baca ini dalam 1 Korintus 13 ayat 1 hingga 3. Di sini berulang kali dinyatakan, ataupun 3 kali dinyatakan bahwa semua perkara yang ada di dunia ini tidak dapat menandingi betapa pentingnya kasih. Begitu juga ataupun terutama sekali dalam proses komunikasi. Jadi, yang tadi kita sudah berbincang ialah komunikasi kita sesama manusia. Tapi bagaimana pula komunikasi kita dengan Tuhan ataupun berbicara kepada Tuhan untuk bahagian yang pertama? Seperti mana hubungan sehat di antara suami istri begitu penting, demikian juga dengan hubungan kita kepada Tuhan. Ya, bahkan hubungan kita kepada Tuhan itu ialah yang pertama, yang terpenting sekali. Kita perlu berkomunikasi kepada Tuhan dengan cara yang betul. Dan kita akan lihat perkara ini lebih lanjut lagi dalam slide yang seterusnya. Mazmur 62 ayat 9 mengatakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jangan kita menyangka bahwa Tuhan itu tidak sanggup mendengar segala keluhan kita. Jangan kita menyangka bahwa Tuhan itu sudah muak mendengarkan keluhan-keluhan kita. Tuhan sendiri memanggil kita untuk kita mencurahkan segala isi hati kita di hadapan Dia. Dia mengatakan bahwa aku adalah perlindungan, tempat perlindungan bagimu. Datang, berbicara kepada Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita dapat melihat melalui ayat ini bahwa bukan sahaja kita perlu berbicara kepada Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan juga sangat
suka untuk berbicara kepada kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, kita dapat lihat bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Apabila kita berbicara kepada Tuhan, kita berbicara melalui doa. Dan apabila kita membaca firman Tuhan, itu sebenarnya Tuhan sendiri berbicara kepada kita. Saudara-saudari dalam Kristus, maukah Anda berbicara dengan Tuhan melalui doa? Bukan hanya sekadar berbicara, tetapi mau mendengar suaranya melalui firman Tuhan. Pada saat ini, kiranya kamu mau, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Allah Bapa di surga yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan, pada saat ini sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau bersyukur karena pada malam ini Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Pada saat ini kami berbicara kepadamu melalui doa. Terima kasih, kami percaya Engkau akan terus menjaga kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Dan Engkau senantiasa membuka jalan-Mu supaya kami dapat datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami semua. Amin. Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih karena kita sudah sudi mendengar pelajaran pada malam ini. Tuhan memberkati. Aku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberian-Mu untuk ku bimbing menuju ke surga. Atas kasih-Mu Tuhan, Kau telah memberkati keluarga ini. Aku mau berada di samping suamiku, memimpin anak-anak ke jalan yang benar. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Telah kulihat anugerah dan kasih-Mu Tuhan, terpancar dari kasih ayah dan ibu. Ku mau menuruti bimbingan mereka dalam perjalanan menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku.
berjalan ke surga bersama keluarga.